Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Suratmi. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan PGSD semester 6. Sebelumnya, mohon maaf apabila pada saat saya menjelaskan tentang materi ini kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya, karena ini merupakan pertama kalinya bagi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh mata kuliah penelitian tindakan kelas ini. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya teman-teman like, subscribe, and comment. Kita masuk pada poin pertama ya. Kita harus tahu dulu penelitian tindakan kelas itu apa sih? Ya, teman-teman, penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Masuk pada materi kedua ya teman-teman, tujuan penelitian tindakan kelas. Apa sih tujuan penelitian tindakan kelas itu? Ya baik, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memperdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Sekarang kita masuk pada poin ketiga ya, jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Untuk jenis-jenis penelitian tindakan kelas, ada beberapa para ahli yang mengemukakan bahwa jenis-jenis PTK ini dapat dilihat dari skop atau pelaku yang terlibat dan juga dapat dikategorikan berdasarkan cara kerja PTK itu sendiri. Jenis-jenis PTK berdasarkan skop dan pihak yang terlibat. Yang pertama, PTK individual. PTK individual dapat dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri atau kelas orang lain. Kemudian dalam PTK yang dilakukan secara individual, guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi. Sebagai seorang guru harus mampu bekerja pada jalur penelitiannya, yaitu jalur menuju perbaikan diri, masalah-masalah yang dijumpai dengan langkah-langkah atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, PTK kolaboratif. Selanjutnya, PTK kolaboratif ini bisa dilakukan oleh beberapa orang guru secara sinergis melaksanakan PTK di kelas masing-masing. Kemudian dapat saling melakukan kunjungan antar kelas. Bisa juga melibatkan sekelompok guru atau dosen yang berperan sebagai peneliti dan ada juga guru atau dosen yang berperan sebagai praktisi. Dalam kolaborasi antara guru dan dosen, permasalahan dapat digali secara bersama-sama berdasarkan observasi di lapangan. Kemudian dosen dapat berperan sebagai inisiator atau menawarkan pemecahan atas dasar topik area yang dipilih. 3 yaitu PTK institusional atau lembaga. PTK institusional atau PTK yang dilakukan secara kelembagaan berbeda dengan PTK yang dilakukan secara perorangan atau PTK yang dilakukan secara kolaboratif atau kelompok yang memiliki skup terbatas. PTK ini memiliki skup penelitian yang lebih luas dan ditujukan untuk perbaikan lembaga. Dengan demikian, dalam satu penelitian dapat ditetapkan beberapa topik area. Dalam PTK yang dilakukan secara kelembagaan, dapat melibatkan kolaborasi yang dibangun secara luas dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Misalnya, untuk di sekolah dapat melibatkan siswa, guru, karyawan, orang tua, kepala sekolah, dinas, dan juga dosen di perguruan tinggi. Kemudian, untuk di perguruan tinggi misalnya juga dapat melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, pihak pengguna, ataupun yang lain. Karena tujuan utama dari PTK ini adalah untuk memajukan lembaga, maka dapat dibuat kelompok-kelompok penelitian menurut topik-topik area yang relevan dengan kelompok yang bersangkutan. Oke teman-teman, selain itu saya akan menjelaskan juga tentang jenis dan model penelitian kelas menurut Chain dalam Suwarsi Madya 2008 dan Sulipan 2008. Ada 4 jenis PTK loh.
yaitu yang pertama PTK diagnostis, kedua PTK partisipan, ketiga PTK empirik, dan keempat PTK eksperimental. Yang pertama yaitu PTK diagnostik. PTK diagnostik adalah penelitian tindakan yang dirancang untuk menuntut peneliti ke arah suatu tindakan tertentu. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Misalnya, jika peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, atau konflik yang terjadi antar siswa yang terdapat dalam suatu sekolah atau kelas. Yang kedua yaitu PTK partisipan. Suatu penelitian tindakan kelas disebut sebagai PTK partisipan apabila orang yang melakukan penelitian terlibat secara langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan, peneliti senantiasa terlibat. Demikian pula pada saat memantau, mencatat, mengumpulkan dan menganalisis data sampai menyusun laporan. Yang ketiga, PTK empirik. PTK empirik adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi, dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan dalam kelas. Yang terakhir yaitu PTK eksperimental. Suatu PTK dikategorikan sebagai PTK eksperimental jika PTK dilaksanakan dengan cara menerapkan berbagai teknik, metode, dan atau strategi dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Melalui PTK eksperimen, diharapkan peneliti dapat menentukan cara atau strategi mana yang paling efektif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, itu tadi ya jenis-jenis PTK menurut para ahli. Oke teman-teman, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini meliputi pengertian, tujuan, dan jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.